Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, masa kecil Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan berbagai kisah indah dan luar biasa. Meski demikian, ada juga beberapa kejadian yang memilukan hati yang turut dialami Rasulullah saat masih kecil. Di antara peristiwa penting yang dialami baginda Rasul, yaitu kisah tentang dibelahnya dada Muhammad kecil oleh malaikat Jibril, wafatnya ibunda terkasih, besarnya kasih sayang sang kakek kepada sosok Muhammad kecil, serta perjalanan ke Syam yang jauh bersama sang paman, Abu Thalib. Semua peristiwa tersebut sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Lantas, bagaimanakah kisah masa muda Nabi Muhammad SAW hingga pertemuannya dengan Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kaum muda identik dengan jiwa yang bersemangat dan tubuh yang selalu energik. Di fase ini, seseorang punya banyak potensi yang besar untuk membuat perubahan. Sebelum salah arah dan membuat anak muda jauh dari titik Islam, banyak baiknya jika kaum muda melihat dan mempelajari cara Rasulullah saat mengisi masa mudanya. Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan itu artinya mengikuti sunnah beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita. Rasulullah dikenal memiliki etos kerja yang tinggi pada usia mudanya. Di permulaan masa mudanya, beliau SAW tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau SAW bekerja sebagai penggembala kambing. Bahkan, menggembalakannya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Disebutkan juga bahwa beliau menggembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan upah harian sebesar beberapa kirot atau bagian dari uang dinar. Selain itu juga disebutkan bahwa ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya. Dia memperkerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadap harta atau modal tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang handal. Tatkala sampai ke telinga Khadijah perihal kejujuran bicara, amanah dan akhlak Rasulullah SAW yang mulia, dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada para pedagang lainnya. Dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah. Beliau SAW menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai di negeri Syam. Kemudian ketika Rasulullah pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu, ditambah lagi informasi dari budaknya, Maisarah, perihal budi pekerti beliau SAW yang demikian baik dan mulia dari ketajaman berpikir, cara bicara yang jujur, dan cara hidup yang penuh amanah. Maka dia seakan menemukan apa yang didambakannya selama ini, yakni calon pendamping idaman. Padahal, banyak sekali para pemuka dan kepala suku yang demikian antusias untuk menikahinya. Namun semuanya dia tolak. Akhirnya dia menyampaikan curahan hatinya kepada teman wanitanya, Nufaisah binti Munya, yang kemudian bergegas menemui Rasulullah SAW dan membeberkan rahasia tersebut kepadanya, seraya menganjurkan agar beliau menikahi Khadijah. Beliau SAW pun menyetujui dan merundingkan hal tersebut dengan paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya buat beliau SAW. Tak berapa lama setelah itu, pernikahan dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hisham dan para pemimpin suku Mudar. Pernikahan tersebut berlangsung 2 bulan setelah kepulangan beliau dari negeri Syam. Beliau menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta muda. Ketika itu, Khadijah sudah berusia 40 tahun. Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya.
paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah dan beliau tidak pernah memadunya dengan wanita lain hingga dia wafat. Rasulullah SAW menikahi Khadijah saat beliau berusia 25 tahun. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Semua putra beliau meninggal dunia di masa kanak-kanak, sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan memeluk Islam serta juga ikut berhijrah. Namun, semuanya meninggal dunia semasa beliau SAW masih hidup kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Sahabat Muslim, demikianlah kisah masa muda Rasulullah SAW hingga menikahi wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dan menjaga Nabi semenjak kecil, serta membersihkan beliau dari noda-noda jahiliyah dan dari setiap aib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi beliau akhlak dan perilaku yang terpuji. Alhasil, Rasulullah terkenal di kalangan kaumnya dengan sebutan Al-Amin atau orang yang terpercaya, dikarenakan mereka menyaksikan kesucian, kejujuran ucapan, dan sifat amanah beliau SAW. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.